efektif yang dihasilkan. Nah, cara yang kedua itu adalah uji yang dinamakan dengan Consolidated Andrin Test. Ya, CU. Kalau yang tadi kita bilang UU, Andrin, ya. Kalau yang ini kita bilang CU, Consolidated Andrin. Nah, jadi pada saat kita memberikan tegangan normal, air boleh masuk. Ya, air boleh masuk tuh ke dalam sampel. Ke dalam sampel. Air itu dibiarkan masuk ke dalam sampel sampai tegangan normal sampai si tanahnya itu mengalami konsolidasi. Ya. Jadi dia istilahnya sudah konsol, ya, sudah konsol, jadi sudah konstan, ya, tegangan normal ini bekerja sampai tidak terjadi lagi perubahan pada isi contoh, ya, pada isi sampel. Jadi dia sudah consolidated, sudah mengalami konsol. Nah, setelah itu baru ditutup tuh jalan air. Kemudian kita lakukan uji geser langsung. Nah, saat kita memberikan nilai tegangan geser, berarti yang kita lihat tidak hanya berapa tegangan geser yang sudah dikasih, tapi juga kita harus lihat tegangan pada saat kita gesernya di berapa, tekanan air pori naik berapa. Geser lagi, berapa geserannya, makin naik kan, tekanan air porinya di berapa. Terus, setiap kita melakukan penambahan tegangan geser, maka kita harus perhatikan kenaikan atau penurunan dari tegangan air porinya. Ya, jadi ini yang dilihat nggak hanya tegangan geser, tapi juga kita harus melihat tegangan air porinya. Itu yang dipakai untuk consolidated Andrin. Langkah yang ketiga itu tes. Ya. Yang kita bilang percobaan terbuka. Jadi, pada saat kita memberikan nilai tegangan normal ataupun kita memberikan tegangan geser, kerannya dibuka sehingga airnya terus mengalir. Air dibiarkan mengalir, ya. Air dibiarkan mengalir, tapi tegangan airnya itu nggak boleh berubah. Harus terus berada di 0. Jadi apa? Harus diatur. Mengalirnya itu jangan sampai si tekanan air porinya naik. Jadi alirannya harus dikontrol. Ya. Contoh, diberi tegangan normal dengan air diperbolehkan mengalir sampai konsolidasi selesai. Ya. Nah, kalau konsolidasi sudah selesai, baru kita boleh kasih tegangan geser. Kalau belum, selama dia belum konsol, ya, dia masih terus berubah, nilai tegangan normalnya masih bergerak terus, dia masih menyesuaikan terus, itu belum boleh kita kasih tegangan geser. Nah, kalau dia sudah konsol, dia sudah berhenti pada kecepatan yang konstan, pada nilai yang konstan, maka baru boleh kita kasih tegangan gesernya. Ya, kita kasih tegangan gesernya. Saat kita memberi tegangan geser, berarti ada nilai tambah. Nah, biasanya tuh si tekanan air pori akan naik. Nah, ini yang nggak boleh sampai terjadi. Jadi harus pada saat kita memberikan tegangan geser itu harus smooth banget. Yang nggak bisa langsung ditambah dengan begitu saja. Harus lambat sekali, harus hati-hati supaya si tegangan air porinya itu tetap berada pada nilai 0. Dia tidak berubah. Itu kontrolnya di situ. Ya. Jadi itu 3 cara pengujian direct shear. Ada uji solid, uji terbuka. Ya.
Ya, bisa. Itu tadi kan Bu yang drain dengan airnya harus misalnya pas tegangan itu berat lagi tuh. Harus diturunin, cepat-cepat diturunin. Si tegangan air porinya itu harus cepat-cepat diturunin. Kalau kita ngulang lagi, sampel kita kan terbatas. Ya, sampel kita tuh kan terbatas. Jadi, nah itu makanya ini di antara 3 percobaan Direxir, ini yang paling sulit. Ya, jadi ini yang jarang dipakai sama orang karena jadi benar-benar harus dijaga jangan sampai naik. Kalau sampai naik itu langsung dikendorin lagi supaya tekanan air porinya turun. Ke nol lagi. Kadang kalau kita terlalu cepat, naik nih, langsung kita turunin, itu dia malah negatif. Nah itu nggak boleh. Jadi harus di nol, dia harus terus di nol. Jadi itu yang dijaga. Makanya kalau kita sudah siap dengan melakukan uji drain test, berarti kita sudah siap untuk mengontrol air pori, gitu. Jadi nggak boleh penambahan si tegangan gesernya itu nggak boleh seketika, harus smooth banget, nambahinnya tuh pelan, halus lah, pakai perasaan gitu. Itu kalau kita pakai yang drain test. Naiknya itu ada ya, tapi segera normal, kembalikan lagi dia ke nol. Kalaupun dia turun, naikkan lagi dia ke nol gitu. Pokoknya kita harus terus berusaha dia berada di nol. Jadi pada saat kita menambahkan geseran itu tidak terus kita tambah enggak. Biasanya begitu kita tambah, kita lihat dulu, kita catat dulu, nanti kita tambah lagi kayak gitu ya. Ada lagi? Oke. Langkahnya ya. Jadi preparasinya tadi sampel dari yang ada di tabung tadi, terus kita potong di situ, kemudian permukaannya kita ratakan. Ini preparasinya ya. Permukaannya itu kita ratakan. Ya. Itu kita karena ada pemberian tegangan normal untuk permukaannya. Ya, istilahnya seperti itu. Makanya dia harus rata permukaannya itu. Tidak boleh rusak ya. Jadi harus kita ratakan permukaannya. Kemudian setelah diratakan, contohnya itu sampelnya itu dipasang ke dalam alat ya. Masukin kotak gitu ke dalam kotak. Kemudian bentuknya ininya adalah lingkaran ya, bentuknya dia lingkaran. Karena yang biasanya kita pakai adalah yang silindris, bentuknya silinder gitu ya. Dan kalau tanah itu kan mudah dibentuk, yang penting dia dipadatkan ya, yang penting dia dalam kondisi yang padat supaya kita bisa dapatkan sampel untuk pengujian ini ya. Dapat bongkah berarti kan sampelnya nggak diameter ya, nggak lingkaran. Nah itu kita bisa si sampel bongkahnya itu, kemudian si ring dari uji geser itu kita masukkan ke situ, kita masukkan ke dalam sampel yang bentuknya blok ya. Kemudian setelah itu kita potong atasnya, potong bawahnya, kemudian kita ratakan atasnya, ratakan bawahnya itu. Nah kalau sudah diratakan seperti itu, baru kita masukkan ke dalam tempat untuk pengujian geser. Nah setelah dipasang, baru kita kasih tegangan normal ya. Tegangan normal itu adalah tegangan vertikal ya. Tegangan normal itu adalah tegangan vertikal. Jadi nanti alatnya saya kasih lihat situ, dia akan menggantung. Kalau sudah konstan, nilainya udah nggak naik turun, nggak goyang-goyang lagi, baru kita kasih tegangan geser. Nah tegangan geser ini sampai tercapai nilai maksimum,
dengan menggunakan kecepatan yang konstan dan perlahan. Nah, ini perlahan kalau kita pakai yang drain tadi, ya, air porinya harus tetap nol. Ya. Kita tidak berdasarkan air porinya, kita pakai yang CU atau pakai yang UU tadi, tetap penambahan nilai maksimum itu kita nggak bisa kencang-kencang. Takutnya kalau kita terlalu semangat, akhirnya pada saat dia patah, kita nggak tahu dia di berapa nilainya. Gitu. Karena apa? Pada setiap kita nambah gitu kan akan ada perubahan. Sebelum dia patah, dia pasti akan ada retakan. Nah, itu yang kita tunggu. Begitu kita sudah ada retakan, kan kita harus pelan-pelan supaya kita tahu dia patahnya di mana. Nah, ya, ini lakukan beberapa percobaan dengan memakai tegangan normal yang berbeda. Itu tadi saya bilang yang 3 kali itu, ya, minimal 3 itu. Nah, kondisinya adalah berarti kita melewati yang namanya dari dari kondisi elastis menuju kondisi plastis. Elastis, ya, itu ada yang non-linear. Pada saat dia kondisi elastis, maka nilainya akan terus cut, terus karena dia elastis itu dia aman, dia nggak akan patah, ya. Kemudian setelah itu dia retakan itu terjadi pada kondisi batas elastis dengan plastis. Begitu dia masuk ke plastis, langsung patah. Itu. Nah, ini alatnya. Alat direct shear. Tegangan normalnya di sini nih. Kita kasih di sini tegangan. Ini tegangannya ada nilainya nih. Berapa kilonya ini. Ini kilonya ini gantung sampelnya di sini. Kemudian kita kasih nilai tegangan, kita lihat di sini nilainya sampai dia konstan. Ya. Kalau udah, ini tambahkan nilai geser di sini, ini diputar. Ya. Ini diputar, ada yang diputar, ada yang ditekan, ya, beda-beda ininya alatnya. Tapi kebetulan ini manual, ini diputar, ya, ini diputar, maka dia nih dari sini ini akan menekan ke sini, nilainya bisa dibaca di sini. Setiap kita muter, berapa nilai tegangan geser, ya. Jadi ini yang dimaksud dengan alat uji geser. Oke, sampai sini. Sudah kebayang? Sudah, ya? Sudah kebayang. Karena ini tuh kemungkinannya nanti kalian praktikum bulan November mungkin visual-visual seperti ini. Karena kalau melihat kondisi COVID sampai dekat, kampus nggak akan berani melakukan offline praktikum di bulan November. Ya, sudah 1 bulan lagi. Apakah dalam waktu 1 bulan kita bisa turun COVID-nya? Ya, kayak waktu bulan Juli ke Agustus itu kan kita enak. Sudah banyak kegiatan yang bisa dilakukan di kampus. COVID-nya akhirnya kampus sekarang steril juga. Ya, jadi tidak mengumpulkan orang dalam satu ruangan, jumlahnya banyak gitu. Nah, jadi ada kemungkinan praktikumnya dan sebagainya. Nanti kalian hanya mengolah data saja. Tapi kesan saya sih, kalian harus bisa membayangkan
Kalau belum terbayangkan, tanya aja. Saya masih belum bisa ngebayangin nih, gitu. Ya tanya. Ya. Karena ya kelemahan ini kita hanya bisa disuruh membayangkan saja. Tapi jangan sampai kita nggak tahu. Kita tetap harus tahu, kita tetap harus paham. Karena itu adalah salah satu skill dari S1 tuh ya di situ harusnya. Ya. Tapi emang kondisi yang tidak memungkinkan, ya terpaksa kita melalui video atau gambar-gambar seperti ini. Gitu. Jadi kalau memang kalian masih belum tanya, nggak masalah. Kayak gini, kalian saya ajak membayangkan, kira-kira terbayang tidak gitu. Terbayang nggak ya pengujian ini? Putar, tekan. Sudah terbayang ya? Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang mau tanya? Silakan. Sampai jam 11 ya. Nggak ada? Kalau nggak ada berarti kita sampai sini dulu. Ibu, Iya, silakan. tadi dari angkatan 2018, Mbak Neni nggak bisa ikut perkuliahan karena sakit. Oh iya, iya. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Ya, sebentar saya lihat ada nggak yang bisa ditambahkan dari sini. Ini masih ini amorkulon. Nah ini direksir. Nah ini sampelnya tuh seperti ini ya. Nanti dia kita sampelnya di sini. Ini sampelnya. Kemudian atasnya kasih batu pori, ya kasih batu pori. Atasnya, bawahnya juga kita kasih batu pori, ya. Kemudian, nah nanti alat ini yang bergeser. Atas bawah ini lepas, bisa digeser, gitu. Ini yang dimaksud dengan alat direksir. Ini ya stresnya nanti yang geser ke sini. Saat ini digeser, angkanya akan muncul. Nah ini untuk air porinya, ya, for water pressure-nya dimasukkan seperti itu, ya. Ini juga bisa dilihat. Oke. Ini alat yang tadi. Nah ini detailnya. Detailnya seperti itu, ya. Jadi ini untuk jangan seperti itu. Ini problem. Ini misalnya di sini, ini normal ini, ya. Ya, menggesernya. Ya, ini yang diputar tadi, kalau dari gambar depan yang diputar ini nanti untuk menggeser ini, gitu. Ini nilai yang tadi yang saya kasih lihat tadi, ya. Jadi shear stress-nya, nilai tegangannya, ini nilai displacement-nya, ya, nilai displacement-nya itu naik, dan setelah itu peak dia hancur, gitu. Ini ada contoh dari pasir, kemudian ini untuk contoh yang tanah residualnya, loss-nya. Ya, ada peak stress dan ada ultimate. Ini yang tadi saya bilang, kalau kita mau pakai berapa nih? 10, 20, 30, maka hasilnya akan seperti ini. Dari titik-titik ini, masukkan ke sini. Nah, tidak semua, tadi kebetulan saya titik-titiknya kena semua tuh, kesentuh tiga-tiganya. Tapi bisa jadi kayak ini, ya, kayak ini. Ini nggak tersentuh semua, tapi kita tahu trennya. Set ke sini, ya, kita ikuti itu.
Terus boleh nggak Bu kalau saya mau sentuhkan ini dengan yang ini? Boleh. Mau saya sentuhkan ini dengan yang ini saja? Boleh. Berarti ini nggak kesentuh titik ini. Itu boleh. Kayak gitu itu adjustment dari orang geotek. Ya. Jadi itu keputusan orang geotek. Mau ngambil seperti apa? Apakah mau ngambil seperti ini yang nyentuh di 1 dan 3, atau mau nyentuh di 1 2, atau mau nyentuh di 2 3? Itu keputusan sendiri dan itu tidak bisa disalahkan. Itu tidak bisa disalahkan. Ya. Jadi boleh saja. Karena pasti sudah punya alasan kenapa saya ambil yang 1 2, atau saya ambil yang 2 3, atau saya ambil yang 1 3. Itu pasti punya alasan. Tidak main yang ini enggak. Pasti sudah ada alasannya kenapa dia ambil itu. Nah, alasannya itu berbeda-beda setiap orang. Tidak sama alasan-alasan. Pertimbangan-pertimbangannya itu tidak sama. Dan itu dimungkinkan terjadi. Ya. Jadi bisa saja nanti misalnya pada saat kalian ujian, hasilnya ini akan pasti beda-beda. Ya. Tergantung dari adjustment masing-masing. Gitu. Ya. Tapi ini kita bisa dapat nilai C-nya, bisa dapat. Berarti kalau gitu nilai C dan V-nya bisa beda-beda, Bu. Iya. Nilai C dan V-nya juga memang bisa beda-beda. Tapi itu tidak apa-apa. Nggak masalah. Nah, ini. Ya. Ini nilai yang selalu dia lebih tinggi daripada nilai yang rendah, residualnya. Begitu. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita. Nanti yang berikutnya, Roland kalau kasih tahu jangan mendadak, karena takutnya saya kayak tadi Roland ngasih tahu tuh saya bingung, ini mata kuliah apa ya gitu. Karena kebetulan semester ini saya pegang 7 mata kuliah. Jadi agak kerepotan karena seminggu 2 kali kan jadi 14 kali nih. 14 kali ini yang mana gitu. Ya, sehari bisa 2, bisa 3 gitu. Jadi kalau mendadak sayanya yang bingung apa ya mata kuliahnya. Terus dari itu kalau nggak dikasih tahu di malamnya, saya bisa kayak tadi udah kampus. Kalau udah ke kampus berarti kan ketinggal ini gitu. Untung belum berangkat. Jadi ya oke lah. Bisa di pending karena kan hanya ngurus administrasi. Oke, saya rasa sampai sini dulu ya kalau nggak ada pertanyaan. Karena saya mau masuk lagi di kuliah 11 geologi teknik. Ya, mau ngajar di geologi. Ya, sampai sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Saya matikan ya. Oke. Bu. Ya.